Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Dulu tuh saya tuh sering bikin video YouTube. Masih ingat kan kayak di sini nih. Dulu saya sering tulis di sini direkam dengan Poco X3 NFC, direkam dengan Mi 10T Pro. Saya tuh inget banget waktu itu saya beneran nggak punya kamera yang bagus. Jadi saya pakai HP Xiaomi terus ya buat record video YouTube gitu, buat konten gitu. Dan sampai terakhir itu saya pakai di Xiaomi 11T Pro. Nah, tiga HP itu tuh ada HP Xiaomi yang benar saya akui kameranya bagus. Nah, tapi memang ada post processing yang harus dilewatin ya. Jadi kamu harus mempost processing sendiri, mengcolor grading sendiri di yang namanya Lumetri di Adobe Premiere. Karena saya pakainya Adobe Premiere. Kalian cari tutorialnya banyak banget. Dan setelah saya main Lumetri selama beberapa waktu, ternyata saya bisa memaksimalkan video dari HP Xiaomi lebih lagi. Saya tunjukin ya sebuah video. Sebetulnya saya tuh ingin menunjukkan hasil kamera dari Xiaomi 12 Lite setelah upgrade ke MIUI 14. Nah, videonya kan saya udah bikin kayak vlogging singkat gitu ya. Terus saya tuh penasaran nih, ingin saya color grading gitu kan. Nah, saya iseng-iseng nih, saya Lumetri barusan. Buset, jadinya bagus banget. Jadinya kayak HP flagship sih. Serius. Nih ya, saya kasih lihat videonya. Silahkan kalian lihat dari warna, dari dynamic range dengan sedikit effort color grading di Lumetri Adobe Premiere. Silahkan ditonton. Waduh, musiknya keras banget. Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya lagi nyoba setup vlogging saya lagi biar gak nganggur sambil manasin handphone Xiaomi 12 Lite yang baru aja aku upgrade ke MIUI 14. Bentar, saya panjangin lagi tongsisnya. Di sini saya pakai kamera depan di Xiaomi 12 Lite, resolusi 1080 30 fps. Seperti ini hasilnya. Saat ini ada di Simpang 7. Buset, musiknya keras banget. Seperti ini hasil dari Xiaomi 12 Lite waktu sudah di upgrade ke MIUI 14 ya. MIUI 14 tapi Androidnya 13. Kurang match angkanya, tapi ya gak apalah. Yang penting udah dapat update yang terbaru. Dan seperti ini hasil dari perekamannya. Kalau dibawa jalan, kestabilannya juga masih sama. Kita menjauh aja deh. Dan seperti ini hasil untuk perekaman 4K 30 fps nya. Apakah masih patah-patah kayak zaman dulu di MIUI 13? Silahkan teman-teman berkomentar. Ini saya pakai tripod aja ya. Dan kalau dibawa jalan ya seperti ini. Nah, seperti kalau dibawa jalan. Kalau 4K nggak bisa ganti kamera ya, karena kameranya cuma mentok di 1080 30 fps. Dan ini perekaman kamera ultra wide dari Xiaomi 12 Lite seperti ini hasilnya ya. Cuma mentok di 1080 30 fps aja. Ini mic-nya dari tadi saya pakai 7 rim, jadi ya harap maklum aja. Ini bukan pengetesan mic yang asli karena mic-nya ya gitu-gitu aja. Dynamic ring-nya gitu-gitu aja ya. Kalau ke langit masih kelihatan langitnya, tapi foreground yang rumputnya hilang semua, gelap semua, pohonnya gelap. Tapi kalau turun di pohon ini, pohonnya kelihatan, rumput kelihatan, tapi langitnya jadi putih semua. Jadi segitu aja. Dan ini adalah perekaman dari 1080 60 fps di kamera selfie yang tidak ada kestabilannya sih kalau dulu sih. Di sini saya bawa pakai tripod, dan buat kalian yang mau lihat 60 fps-nya, setelah ini akan saya slow motion ke 50%. Kalau masih halus berarti ya 60 fps-nya jalan. Slow motion right now.
Dan di sini ada burger bangor baru. Ada burger bangor, terus di sini ada kayak jajanan-jajanan. Dan ini mulai rame karena udah pukul 5. Udah pukul 5. Nah, langsung setelah saya lihat videonya sendiri saya kaget ya. Duh, gila, bagus banget. Serasa kayak HP flagship. Bahkan HP flagshipnya Xiaomi itu nggak bisa sebagus ini gitu loh. Ini adalah Xiaomi 12 Lite yang pakai 108 megapiksel, terus dia pakai ISP dari Snapdragon 778, dan itu akan saya selalu color grading. Karena tuh Snapdragon memang apa ya, setelah pakai selama beberapa tahun tuh saya kayak tahu karakteristiknya tuh, dia tuh memang agak kemerahan dan kontrasnya tuh tinggi banget. Jadi itu adalah raw-nya dari mereka, dan kita bisa mengedit sedikit gitu ya. Kalau di smartphone kan rank editnya tuh naikin kontras, naikin saturasinya tuh nggak banyak-banyak sih. Tapi beneran sangat membantu dan hasilnya seperti tadi. Dan jika di head to head dengan video aslinya, wah gila, jauh langit dan bumi. Dan saya ketika lihat ini ya, saya tuh sampai bilang dalam diri saya sendiri ya, buset, ini kan kayak color science yang ada di Samsung. Tapi saya lebih suka color science, color grading saya daripada post processingnya Samsung. Di sini saya nggak bilang ya post processingnya Samsung jelek ya. Emang post processingnya Samsung tuh yang seri-seri flagship bagus banget. Tapi tetap ya, kalau lawan post processing versi manusia saat ini dari saya sendiri, ya saya masih suka dengan post processing saya sendiri. Ya iyalah, orang saya yang bikin sendiri kan, nggak mungkin dong saya nggak suka dengan bikinan saya sendiri. Di sini saya tidak mencoba menjadikan Samsung ya, emang Samsung ini post processingnya bagus banget. Dan satu yang tidak bisa saya tiru di post processing Samsung adalah dynamic ring-nya tuh nggak bisa. Jadi ngambil antara background dan wajah itu bisa kelihatan di benar-benar area highlight tuh agak susah. Nah, tapi kalau untuk yang masalah kontras, masalah saturasi, vibrance, masalah kecerahan, highlight, itu masih bisa saya akalin di Adobe Premiere. Dan rasanya tuh gila, bagus banget. Bahkan ini cuma Xiaomi 12 Lite, bro. Harganya sekarang udah 4 jutaan. HP tahun lalu, chipset juga bukan chipset yang baru. Tapi ketika saya color grading, buset, ini serasa HP flagship. Bahkan saya lebih suka hasil yang barusan ya daripada HP flagship. Karena lebih bener ya. Di sini kan saya tidak mencoba menjelekkan flagship ya, namanya juga kan kalau kita edit secara manual kan yang pakai mata kita sendiri pasti lebih akurat untuk saat ini. Walaupun saya tidak menutup kemungkinannya AI di masa depan akan mengungguli manusia tuh bisa banget. Tapi untuk saat ini saya masih bilang color grading manual itu masih lebih oke daripada post processing AI saat ini. Tapi ya akan berkembang lagi AI dari post processing smartphone ke depannya. Tapi dengan hasil seperti ini saya sampai bilang dalam diri saya sendiri ya, terus kita ngapain ya beli HP baru-baru ya? Pernah nggak sih kalian tuh lihat komparasi kamera smartphone gitu kan? Kamera smartphone kalian lihat itu cuma yang ini lebih vibrant ya, yang ini lebih saturated ya, lebih terang ya, di sini noise-nya lebih banyak ya. Padahal tuh cuma main kontras, main highlight, main kecerahan. Rasanya kayak kita kayak nggak tahu ya. Waktu saya ngedit itu saya merasa kayak buset, goblok banget ya gue ya. Kenapa harus beli HP ini ya? Kan digini aja bisa gitu. Kayak ada HP baru, kita naikin deh highlightnya biar lebih terang, biar waktu review orang bilang, wah yang baru lebih terang ya, lebih jago di low light gitu. Kadang saya berpikir jelek seperti itu ya. Cuma di sini yang mau saya tekankan, kalian harus bisa lihat kamera smartphone yang benar-benar bagus. Kalau untuk Xiaomi 12 Lite ini memang udah bagus, ISP-nya juga udah cukup oke, apalagi untuk yang seri 8 ya, Snapdragon itu biasanya udah dipasangkan dengan kamera-kamera yang bagus. Dan beneran hasilnya luar biasa banget sih. Nah, jadi inti dari video ini tuh saya cuma resah aja ya. Ternyata kayak kita bandingin handphone yang ini sama ini lebih terang, lebih kontras, lebih vibrant, cuma beda, cuma di settingnya tuh digeser gini aja gitu loh, digeser gini aja, wah upgrade lebih bisa menangani low light, lebih terang, itu adalah sebuah upgrade kayak
kayak apa ya. Jadi segitu aja videonya. Bye. Terima kasih buat yang sudah nonton. Semoga kalian nangkep ya. Ini cuma video random saya aja sih. Oke lah, gitu aja. Bye.